Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini admin akan berbagi kisah, yaitu kisah penggali kubur yang menyetubuhi mayat yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marah. Alkisah, ada seorang pemuda Madinah yang pekerjaannya sebagai penggali kubur. Pemuda ini gemar mencuri barang-barang berharga yang dikuburkan bersama mayat. Tindakannya ini dilakukan ketika keluarga jenazah meninggalkan kuburan. Dia gali kuburan itu kembali untuk mengambil barang-barang berharga yang ikut dikuburkan bersama mayat. Dia akan mengambil kain kafan mayat jika kain itu dianggap berharga. Pada suatu hari, dia menggali kubur jenazah seorang gadis nan cantik jelita. Begitu suasana sepi, ia menggali kembali kuburan gadis itu. Ia mengambil kain kafannya. Matanya nanar melihat indahnya tubuh sang gadis. Ia pun melampiaskan syahwatnya kepada mayat tersebut. Usai menggauli mayat tersebut, pemuda itu sangat gelisah. Ia merasa dikejar-kejar dosa dan ia pun datang ke masjid Rasulullah di Madinah. Di sana ia ketemu Umar bin Khattab. Setelah mengucapkan salam kepada Umar, ia bertanya dengan cemas dan berhati-hati. "Apa pendapat Anda jika ada seorang yang berzina?" tanya pemuda itu. "Jika sudah menikah, ia dihukum rajam sampai mati. Jika belum pernah menikah, maka akan dicambuk 100 kali dan diusir dari kampung selama 1 tahun," jawab Umar dengan tegas. "Lalu bagaimana jika seseorang menzinai mayat yang belum menikah?" tanya pemuda itu sejurus kemudian. Umar terdiam, bulu kuduknya berdiri mendengar pertanyaan pemuda tersebut. "Sungguh keterlaluan. Saya tidak bisa membayangkan sebesar apa dosanya. Siapa gerangan yang melakukan perbuatan keji seperti itu?" tanya Umar. "Saya sendiri, wahai Umar. Apakah Allah masih mengampuni perbuatanku?" Sang pemuda mulai bimbang. Umar terdiam. Ia masuk ke dalam masjid dan menangis. Rasulullah yang berada di masjid heran melihat kondisi Umar yang demikian. Setelah mengucap salam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Umar, apa yang membuat dirinya bersedih seperti itu? "Di luar saya menjumpai seorang pemuda yang membuat bulu kuduk saya berdiri, dan ia ingin bertobat dari dosanya," jawab Umar. Utsman bin Hasan bin Ahmad Asyakir Al-Kahubawiyi dalam kitabnya berjudul Daratun Nasihin menceritakan selanjutnya Rasulullah memerintahkan Umar bin Khattab untuk mengajak masuk pemuda tadi. Sang pemuda menangis terseduh-seduh sehingga membuat Rasulullah penasaran. "Mengapa engkau menangis, wahai anak muda?" tanya Rasul. "Aku terlalu banyak dosa. Aku takut jika Allah marah kepadaku, ya Rasul," jawab pemuda itu. "Apakah engkau telah menyekutukan Allah atau engkau membunuh orang yang tidak bersalah?" tanya Rasulullah. "Tidak ya Rasul, saya tidak pernah melakukan kedua perbuatan itu," jawab sang pemuda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha menghibur anak muda itu. "Ketahuilah olehmu anak muda, Allah akan mengampuni dosamu sekalipun dosamu sebesar 7 kali lipat langit dan bumi." "Apakah dosamu sebesar Ummul Kursi?" tanya Rasulullah. "Lebih besar dari itu ya Rasul," jawab pemuda itu. "Apakah sebesar Ars?" tanya Rasulullah. "Ya, saya kira lebih besar dari itu ya Rasul," jawab sang pemuda dengan isak tangisnya. "Sebenarnya dosa apa yang telah kau lakukan? Coba kau katakan kepadaku," pinta Rasulullah. "Sesungguhnya saya malu untuk mengatakannya," jawab pemuda itu. "Jika tidak kamu katakan, maka dosa itu akan tetap membebani jiwamu," bujuk Rasulullah. Pemuda itu terdiam. Kepalanya menunduk melihat lantai masjid. Ia mulai memberanikan diri untuk mengatakan apa yang telah ia perbuat. "7 tahun saya bekerja sebagai penggali kubur. Suatu ketika ada mayat kaum Ansor. Ia masih gadis dan sangat cantik. Secara diam-diam saya menggali kuburannya lalu kubuka kain kafannya. Awalnya saya ingin meninggalkannya, tetapi syahwat saya bergelora. Maka kulampiaskan syahwatku dengan menjinai mayat itu sampai puas.
Setelah itu saya tinggalkan begitu saja. Beberapa langkah saya hendak pergi meninggalkan kuburan itu, tiba-tiba mayat itu bangkit dan berkata, "Sungguh celaka engkau wahai pemuda. Apakah engkau tidak malu kepada Tuhan yang kelak membalasmu di hari kiamat? Pada saat semua orang dituntut balas, engkau membiarkan aku dalam keadaan telanjang dan berhadas besar di hadapan Tuhanku." Mendengar pengakuan pemuda itu, Rasulullah sangat marah. Dan seketika itu berdiri dan berkata, "Wahai pemuda fasik, tempatmu memang pantas di neraka. Keluarlah dari tempat ini." Sang pemuda keluar dengan hati yang hancur dan jiwa tak bersemangat. Tak ada harapan baginya untuk mendapatkan pengampunan dari dosanya. Sebenarnya ia ingin bertobat dengan sebenar-benarnya kepada Allah. Dia terus melangkah tanpa tahu arah dan tujuan. Nabi ingin mendengar petunjuk langsung dari Allah tentang peristiwa yang baru saja beliau dengarkan. Di sisi lain, pemuda itu kemudian pergi menyendiri di dalam gua di gunung. Dia di sana menangis meminta ampun kepada Allah. Dia bersumpah tak akan keluar dari gua sebelum Allah memaafkan dan menyampaikan ampunannya lewat Rasulullah SAW. Setelah 40 hari, tubuh dan wajah pemuda itu berubah drastis. Selama di dalam gua, dia hanya bertahan hidup dengan makanan yang dia temukan dalam gua. Dia berdoa, "Oh Tuhannya Nabi Muhammad, Tuhannya Nabi Adam dan Hawa, jika aku telah engkau ampuni, sampaikanlah kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Namun jika kau menolak tobatku ini, bakarlah aku di dunia dan bebaskan aku dari siksa akhirat. Sesungguhnya saya tidak akan sanggup menerima siksaanmu di akhirat kelak." Bersamaan dengan itu, Allah mengutus malaikat Jibril untuk menemui Rasulullah SAW. "Wahai Muhammad, Allah menyampaikan salam kepadamu." Dan Allah bertanya, "Apakah engkau menciptakan makhluk?" Tanya malaikat Jibril. "Allah yang menciptakan diriku dan semua makhluk," jawab Rasulullah. "Apakah engkau memberikan rezeki kepada mereka?" Tanya Jibril. "Tidak, hanya Allah yang memberikan rizki kepada makhluknya," jawab Rasulullah. "Apakah engkau menerima tobat mereka atau engkau yang menghukum mereka atas dosa-dosa mereka?" Tanya Jibril. "Maha suci Allah yang memberi pengampunan," jawab Rasulullah. "Wahai Muhammad, Allah berfirman, 'Maafkan hambaku karena aku telah mengampuninya,' kata malaikat Jibril. Selanjutnya Rasulullah SAW memanggil pemuda tersebut dan memberitahukan bahwa Allah telah mengampuni dosanya dan menerima tobatnya. Tak lama kemudian pemuda ini meninggal dunia. Sekian kisah dari admin, semoga ada pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.